Halo guys, jadi kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Kingsman The Secret Service 2014. Gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja kita saksikan filmnya berikut ini. Film dibuka di sebuah padang gurun di Timur Tengah, di mana datang sebuah helikopter membawa beberapa pasukan elit lalu menembaki para musuhnya di sebuah kastil besar. Di dalam kastil tersebut terdapat seorang tawanan yang sedang diinterogasi oleh 4 orang pasukan elit untuk memberikannya sebuah informasi penting. Namun sayangnya, salah seorang dari mereka harus mati di tempat tersebut, dan ketiga orang yang selamat ini bernama Harry, Merlin, Lancelot, dan seorang pasukan elit yang tewas ialah ayah dari seorang bocah yang bernama Exi, yang dimana ia adalah pemeran utama dari film ini. Harry pun mengunjungi kediaman keluarga pasukan elit yang tewas tersebut untuk memberitahukan tentang kematiannya. Harry lalu memberikan sebuah medali sebagai tanda jasa sang suami yang dikatakannya dapat digunakan apabila keluarga itu membutuhkan bantuannya sebagai balas budi. Sang istri pun menolak pemberian Harry. Ia menginginkan sang suami kembali hidup bersamanya dan seorang anak yang bernama Exi. Harry pun lalu memberikan medali tersebut kepada Exi dan meminta Exi untuk menyimpan medali itu dan juga menjaga sang ibu. 17 tahun kemudian di sebuah tempat di Argentina, seorang profesor bernama Arnold tengah disandra di sebuah kabin oleh beberapa orang penjahat. Salah seorang penjahat itu berusaha menenangkan sang profesor dan meyakinkan mereka tidak berniat jahat seraya membawakannya minuman keras, dan tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu kabin tersebut. Salah seorang penjaga membukakan pintu dan tewas ditembaki oleh seorang, ternyata itu adalah Lancelot yang sedang menjalankan misinya untuk menyelamatkan sang profesor. Dengan sekejap, penjahat itu dibantainya, namun sayangnya Lancelot pun harus tewas dengan cukup sadis oleh seorang wanita yang berkaki pisau. Pria ini adalah Valentine. Ia adalah bos dari penjahat yang sebelumnya tewas dibunuh oleh Lancelot. Valentine memiliki penyakit alergi, di mana apabila ia melihat darah, perutnya akan bereaksi dan langsung memuntahkan semua isi dari perutnya. Dan Valentine pun berusaha membujuk Profesor Arnold agar mau bekerja sama dengan dirinya. Adegan pun berpindah kembali kepada Harry yang sedang mengunjungi sebuah tempat jahit bertuliskan Kingsman, yang ternyata ini adalah markas dari pasukan elit Kingsman. Ia pun menghadiri rapat di sana yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Arthur. Arthur kemudian meminta kepada anggota Kingsman untuk merekrut anggota baru sebagai pengganti Lancelot yang tewas pada sebuah misinya. Setelah rapat usai, masuklah Merlin dan menjelaskan kepada Harry dan Arthur tentang misi yang menewaskan seorang Lancelot, yang akhirnya misi tersebut diambil oleh Harry untuk ia tangani. Scene berpindah kepada Exi yang mulai beranjak dewasa, di mana di sini ia disuruh sang ibu yang sedang bersama ayah tirinya, dan tampaknya hubungan Exi dan ayah tirinya pun tidak berjalan dengan baik. Exi pun menceritakan kepada teman-temannya di sebuah warung kopi, dan tanpa sengaja salah satu dari teman Exi menunjuk wajah pria lain yang ada di sana, hingga menyebabkan hal yang tak seharusnya terjadi. Para pria tersebut adalah anak buah dari ayah tirinya Exi, dan merasa tak terima dengan kejadian tersebut, Exi dan teman-temannya pun mengalah dan pergi dari warung kopi itu. Namun ternyata Exi sempat mencuri kunci mobil dari salah satu pria tadi, dan ia pun mulai mengendarainya bersama teman-temannya. Sayangnya ia harus terhenti dikarenakan menghindari seekor kucing yang hampir tertabrak di belakangnya. Exi pun menyuruh kedua orang temannya untuk pergi, dan ia lalu menghadapi polisi yang mengejarnya seorang diri. Di keesokan harinya, Exi diinterogasi oleh polisi untuk memberitahukan nama teman-temannya yang berhasil kabur sebelumnya. Namun dengan tegas, Exi menolak untuk memberitahukan nama teman-temannya, dan hal itu membuat dirinya terancam di penjara selama 18 bulan. Ia pun lalu mengeluarkan medali yang sebelumnya diberikan oleh Harry kepadanya, dan menelepon nomor yang ada di belakang medali tersebut. Sempat disebutkan salah sambung oleh sang operator, namun Exi teringat untuk mengucapkan sandi yang diberitahukan oleh Harry sebelumnya. Tak berselang lama, Exi pun dibebaskan dari sana, dan Harry pun sudah menunggunya di depan kantor polisi untuk mengajaknya berbincang. Mereka pun akhirnya berbincang di warung kopi, yang sama dengan saat ia mencuri mobil dari salah satu anak buah ayah tirinya. Harry lalu menceritakan tentang alasan berhutang budi kepada ayah Exi yang telah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dirinya. Di sini Harry menyayangkan bakat yang dimiliki oleh Exi yang tak ia pergunakan sebagaimana mestinya. Exi menjelaskan kondisi dan keadaanlah yang memaksanya untuk hidup di jalanan agar dapat bertahan hidup. Dan tiba-tiba, masuklah para anak buah dari ayah tirinya Exi, dan mereka ingin membuat perhitungan kepada Exi atas kejadian sebelumnya. Harry pun bersiap pergi dari sana.
hingga salah satu dari anak buah Dan itu mengejeknya, dan kemudian Harry mengajar semua anak buah ayah tirinya Eggsy tersebut hingga terluka parah. Setelah selesai mengajar anak buah ayah tirinya Eggsy, Harry kembali menghabiskan bir miliknya dan memaksa Eggsy untuk tidak membicarakan kejadian barusan kepada siapapun. Setibanya Eggsy di rumah, ia langsung dihajar oleh ayah tirinya perihal kejadian sebelumnya di mana anak buahnya dihabisi oleh seorang pria di warung kopi favoritnya itu. Sang ibu pun tidak bisa berbuat banyak dikarenakan ayah Eggsy mengancamnya menggunakan sebuah pisau. Dan ternyata Harry telah menempelkan sebuah pelacak untuk mengawasi segala gerak-gerik Eggsy, dan Harry pun berbicara melalui alat tersebut yang ditempelkannya pada Eggsy dan mengancam akan melaporkan Dan ayah tirinya Eggsy ke pihak berwajib apabila ia tidak melepaskan Eggsy. Harry juga menyuruh Eggsy menemuinya di sebuah toko jahit bernama Kingsman. Keluar dari rumah, Eggsy telah dihadang oleh anak buahnya Dan yang langsung berusaha untuk menangkapnya. Dan sesampainya di lokasi yang dituju, Harry langsung mengajak Eggsy untuk bergabung menjadi agen rahasia Kingsman dan membawakannya ke ruang rahasia yang ada di bawah bangunan tersebut. Mereka pun lalu memasuki sebuah kereta cepat di mana kereta tersebut menuju markas pusat dari Kingsman yang berada di gedung berwarna putih. Tiba di sana, Eggsy dikagetkan dengan isi dari markas besar Kingsman. Eggsy pun disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan oleh Merlin, yang mana sudah ada beberapa orang di dalam sana, dan ternyata ini adalah ujian pertama bagi Eggsy dan pemuda lainnya untuk dapat lulus dan bergabung menjadi anggota Kingsman. Merlin lalu menjelaskan apa yang akan mereka lakukan apabila mereka melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Salah seorang peserta yang bernama Roxy mengajak Eggsy untuk berkenalan, di mana Roxy adalah salah satu kandidat yang diajukan oleh anggota agen lain. Lalu para peserta lain juga mengajaknya berkenalan, namun sekaligus mengajak Eggsy. Di sisi lain, Valentine yang memiliki keinginan memperbaiki dunia dengan caranya, sedang berbincang dengan seorang di sebuah bangunan yang sepertinya itu adalah bagian dari Gedung Putih Amerika Serikat. Kembali ke adegan tes ujian Eggsy. Pada malam harinya, para peserta dibangunkan dengan kondisi kamar mereka yang berisikan air dan hampir menenggelamkan mereka semua. Masing-masing dari mereka pun berpikir bagaimana cara untuk bertahan hidup dalam kondisi itu. Beberapa dari mereka menggunakan pancuran sebagai cara agar dapat mengambil udara, sedangkan Eggsy sendiri malah berusaha untuk membukakan pintu ruangan tersebut. Eggsy yang baru menyadari bahwa pintu itu terkunci, segera berenang ke arah peserta lainnya, dan ia menyadari ada sebuah kaca di sana, di mana kaca tersebut merupakan kaca dua sisi. Lalu Eggsy pun berusaha memecahkan kaca itu dan berhasil membuat semua peserta di sana dengan selamat. Di tempat lain, Harry yang sedang berada di sebuah universitas berusaha menemui Profesor Arnold untuk mendapatkan informasi tentang penjahat yang telah membunuh rekannya yaitu Lancelot. Dan tiba-tiba kepala Profesor Arnold meledak dan hancur tepat di depan wajah Harry. Lalu muncullah dua orang pria yang langsung menghajar Harry dan meledakkan tempat tersebut. Ternyata pada leher Profesor Arnold telah dipasang sebuah chip, yang mana alat tersebut akan meledak apabila orang yang ditanamkan chip itu berada dalam kondisi darurat atau bahaya. Dan alat tersebut ditanamkan oleh Valentine yang sedang berusaha mencari tahu organisasi yang sedang mengincar dirinya. Kembali ke markas Kingsman, di sini Merlin memberikan masing-masing peserta seekor anjing yang harus mereka latih dan lindungi. Setelahnya, Merlin mengunjungi tempat Harry. Akibat dari kejadian di universitas kemarin, membuat Harry tak sadarkan diri dikarenakan ledakan dari cairan yang mengenai wajahnya. Sedangkan Eggsy terlihat cukup kesulitan untuk melatih anjing pilihannya. Ujian demi ujian pun mereka lalui demi mendapatkan status sebagai anggota Kingsman. Beralih dari adegan Valentine yang sedang melakukan bisnis dengan Perdana Menteri dan Putri Mahkota dari negara Skandinavia. Perdana Menteri menyetujui untuk bersepakat dengan Valentine tentang chip implan yang akan ditanamkan ke tubuh mereka. Namun sang putri tidak setuju akan rencana Valentine ini, membuatnya ditahan dan dibawa ke suatu tempat oleh Gazelle. Gazelle pun menghabisi para penjaga yang ada di sana, yang berusaha untuk menghalanginya membawa Tuan Putri untuk pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Harry terbangun dari komanya dan segera bertemu dengan Eggsy. Eggsy yang ternyata sudah masuk di 6 kandidat terakhir ujian agen Kingsman itu, lalu ikut mengobservasi kasus yang sedang ditangani oleh Harry, yakni tentang chip yang meledakkan kepala Profesor Arnold. Petunjuk mengarah kepada perusahaan dari Valentine yang memproduksi chip tersebut. Eggsy pun lalu memperlihatkan di mana Valentine telah mengumumkan untuk membagikan sebuah chip SIM card yang dapat digunakan pada gadget apapun secara gratis untuk selamanya.
Merlin lalu mengatur agar Harry bisa bertemu langsung dengan Valentine pada sebuah acara makan malam. Dan keesokan harinya, para peserta kembali menjalani ujian untuk terjun dari pesawat dan harus menghindari radar, juga mendarat dengan selamat di sebuah target. Roxy yang mengidap fobia ketinggian di sini mengalami sedikit kesulitan untuk melewati ujian ini. Kali ini, saat mereka semua sudah berada di udara, Merlin memberitahukan bahwa salah satu dari peserta tidak mendapatkan parasut. Panik pun melanda semua peserta, yang dimana mereka tidak tahu siapa yang tidak memiliki parasut di dalam tasnya. Exi pun kemudian menyuruh mereka untuk saling berpasangan agar bisa menyelamatkan peserta yang tidak memiliki parasut. Hingga tersiksa Roxy dan Exi di atas udara, yang dimana Exi langsung berusaha memeluk Roxy agar mereka berdua dapat selamat dari sana. Akhirnya peserta yang berhasil lolos pada ujian kali ini adalah Roxy, Charlie, dan Exi, yang mana dirinya baru mengetahui bahwa ternyata semua peserta memiliki parasut. Di lain tempat, Harry mendatangi kediaman Valentine untuk menghadiri acara makan malam yang sudah dijadwalkan Merlin sebelumnya. Dikarenakan Harry menyumbang kepada Yayasan Valentine dalam jumlah yang sangat besar. Valentine pun membatalkan acara makan malam publiknya dan menggantikannya menjadi makan malam pribadi bersama Harry. Di sini Harry tampaknya menyadari bahwa Harry adalah seorang agen rahasia dari Kingsman. Ia pun mencampurkan gel pelacak nano di dalam minuman Harry sebelumnya. Sepulang dari sana, Harry langsung melaporkan hal tersebut kepada Arthur, di mana ia mendapatkan sebuah lokasi tentang gereja di Kentucky yang telah lama menjadi incaran FBI. Arthur juga memberitahukan bahwa jumlah orang terkenal dan pejabat yang menghilang semakin meningkat, dan sementara itu pembagian chip singkat dari perusahaan milik Valentine terus meningkat setiap harinya. Kembali kepada para peserta ujian Kingsman, di mana di sini Merlin memberikan misi baru untuk dijalankan. Sesampainya di lokasi yang dituju, masing-masing dari mereka mulai berusaha mendapatkan perhatian dari target mereka yang bernama Sophie. Namun sayangnya tidak ada yang berhasil. Mereka semua terjebak oleh obat bius yang ada di dalam minuman mereka dan berakhir dengan ikatan di sebuah rel kereta api bawah tanah. Ini ternyata adalah ujian kesetiaan dari Kingsman, di mana para peserta dipaksa untuk memberitahukan tentang organisasi Kingsman kepada orang yang menginterogasi mereka. Di sini Roxy dan Exi berhasil lulus, namun Charlie yang ketakutan akhirnya membocorkan tentang organisasi Kingsman, yang mana itu membuatnya gagal pada ujian kali ini. Sedangkan di sisi lain, Valentine sudah mulai bersiap untuk melancarkan misinya untuk mengubah dunia. Di sini Valentine mengeluarkan dan mulai mengaktifasi semua produknya yang telah disebarkan di seluruh dunia. Harry dan Exi lalu mendatangi rumah Jack Kingsman untuk memberikan Exi setelan baru bagi para anggota Kingsman. Namun tanpa disangka, di sini mereka berdua bertemu dengan Valentine yang sepertinya ia telah berhasil mengetahui siapa Harry sebenarnya. Harry pun lalu merekomendasikan topi tinggi Lock & Co kepada Valentine untuk melengkapi setelan jas yang dikenakannya. Valentine ternyata mengikuti saran dari Harry untuk membeli topi tersebut, yang mana topi tersebut sudah dipasangi pelacak oleh Harry. Beberapa hari kemudian, Exi dipanggil di sebuah ruangan oleh Arthur yang tiba-tiba memberikannya sebuah pistol dan menyuruhnya untuk menembak anjing peliharaannya. Sama halnya dengan Roxy yang dipanggil oleh Merlin dan disuruh untuk menembak anjingnya. Exi yang tidak tega untuk menembak anjingnya pun akhirnya gagal dalam ujian ini. Sedangkan Roxy berhasil lulus dan diangkat menjadi anggota Kingsman. Exi pun lalu kembali ke rumahnya bersama sang anjing dan bertemu ibunya dengan luka memar di bagian wajah. Exi yang tahu bahwa luka memar itu diakibatkan pukulan dari ayah tirinya yang bernama Dan, segera mendatangi tempat nongkrongnya. Namun, Harry yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil alih mobil taksi yang digunakan oleh Exi untuk diarahkan menuju ke kediamannya. Harry mendapatkan panggilan dari Merlin yang memberitahukan bahwa Valentine akan melakukan uji coba produknya pada sebuah gereja di Kentucky, Amerika Serikat. Harry pun bergegas pergi untuk menggagalkan rencana Valentine tersebut. Ia meminta Exi untuk menunggu di kediamannya selama Harry menjalankan misi tersebut. Valentine yang mengetahui bahwa Harry berada di gereja itu segera mengaktifkan chip SIM card pada jemaat yang berada di dalam gereja. Dan tiba-tiba terjadilah perkelahian yang tidak disadari oleh semua orang yang berada di dalam gereja tersebut, termasuk Harry. Harry yang baru menyadari bahwa dirinya terkena radiasi dari chip itu pun keluar dari dalam gereja setelah ia membantai hampir seluruh jemaat gereja. Namun ternyata di luar gereja Valentine sudah menunggu dirinya dan tanpa basa-basi langsung menembak Harry tepat di kepalanya. Exi dan Merlin yang melihat kejadian tersebut melalui kacamata Harry berteriak histeris dan berusaha mencari cara untuk membereskan Valentine. Exi yang lalu bergegas ke toko jahit Kingsman untuk menemui Arthur
Di sini Exi menemukan hal yang janggal, di mana ada bekas luka di bawah telinga Arthur. Exi yang curiga pun lalu menukarkan gelas yang akan mereka minumkan untuk melakukan tradisi bersulang atas kematian Galahad atau Harry. Setelah meminumnya, benar saja ternyata Arthur mengakui bahwa ia berpihak kepada Valentine untuk memusnahkan sebagian umat manusia. Ia pun berusaha membunuh Exi dengan mencampurkan racun pada minumannya. Hal tersebut menjadi senjata makan tuan, dikarenakan Exi telah menukarkan gelas mereka sebelumnya. Setelah Arthur tewas karena racun tersebut, Exi segera mengambil chip yang ada pada tubuh Arthur dan memberikannya kepada Merlin. Exi juga melaporkan hal tersebut kepada Merlin dan Roxy yang saat ini telah menjadi Lancelot. Mereka bertiga segera pergi menggunakan pesawat Kingsman untuk menghancurkan salah satu satelit milik Valentine dengan menggunakan alat prototipe peran atmosfer dari proyek Star Wars. Merlin menugaskan Roxy pada tugas kali ini dan Exi menemani Merlin di dalam pesawat untuk misi lainnya. Merlin lalu meneliti chip implan yang didapatkan dari tubuh Arthur dan memahami bahwa fungsi dari chip implan itu adalah agar orang yang ditanamkan chip tersebut tidak terkena efek radiasi dari chip SIM card yang diproduksi massal oleh Valentine. Namun chip implan tersebut adalah pisau bermata ganda, yang mana di sisi lain chip implan tersebut bisa meledakkan kepala orang yang memilikinya. Merlin lalu memilih Exi untuk masuk ke dalam markas Valentine dan berpura-pura menjadi Arthur dengan menggunakan undangan yang ada di ponsel Arthur sebelumnya. Di markas Valentine, beberapa orang terkenal dan pejabat sudah berkumpul dan mulai melakukan perayaan akan kehadiran era baru. Exi dan Merlin pun telah tiba di markas Valentine dan berhasil lolos hingga Exi bisa masuk ke dalam ruangan pesta. Merlin pun memantau Roxy yang sudah hampir sampai pada targetnya untuk meluncurkan misil. Dan tiba-tiba salah satu balon udara yang digunakan Roxy meledak dan membuatnya kehilangan kendali untuk menembak satelit milik Valentine. Di sini, Exi bertemu dengan Charles, yang ternyata keluarganya diundang oleh Valentine ke markasnya. Akhirnya, Roxy berhasil menembak satelit tersebut, namun sayangnya balon udara kembali meledak dan membuat Roxy terjatuh dari ketinggian tersebut. Penyamaran Exi pun terbongkar dan lalu ia pun kabur dari sana dengan dipandu oleh Merlin dari dalam pesawat. Dan akhirnya, aktivasi massal tersebut pun berhasil digagalkan dan membuat Valentine harus merestart kembali satelitnya. Exi yang baru saja tiba di pesawat kembali diperintahkan oleh Merlin untuk kembali ke dalam sana. Dikarenakan sistem pengamanan dari Valentine yang menggunakan sistem biometrik tidak memungkinkan untuk diretas oleh Merlin. Exi kembali dihadang oleh pasukan Valentine hingga ia tak sanggup berkutik. Sama halnya dengan Merlin, yang mana pesawatnya diarahkan sebuah misil yang siap untuk ditembakkan. Namun, tiba-tiba Exi terpikirkan sebuah ide yang mana dapat menyelamatkan mereka, yakni dengan mengaktifkan chip implan tersebut dan membuat kepala semua orang yang ditanamkan chip implan itu akhirnya meledak. Dan tanpa sengaja, Exi bertemu dengan putri Skandinavia yang meminta Exi untuk melepaskannya. Namun, hal itu terhenti dikarenakan misi utama dari Valentine sudah hampir siap, di mana semua satelitnya kembali terhubung untuk mengaktifkan chip SIM card yang sebelumnya sempat digagalkan. Roxy kemudian menelpon ibu dari Exi untuk menyuruhnya mengunci anaknya di dalam kamar mandi sesuai permintaan Exi sebelumnya. Dan aktivasi pun mulai dijalankan, di mana semua orang di seluruh dunia mulai berubah menjadi anarkis dan saling menyerang satu sama lain. Exi yang sudah kembali tiba di kantor Valentine, kini kembali dihadang oleh Gazelle yang langsung menyerang Exi dengan kaki besinya. Dan terjadilah pertarungan yang menegangkan antara Exi dan Gazelle di sini. Lalu Exi mengambil salah satu kaki besi milik Gazelle dan melempar tepat ke arah Valentine. Setelah itu, Exi kembali mendatangi sang putri untuk bercinta dengan sang putri tersebut. Beberapa hari kemudian, Exi yang sedang mengunjungi warung kopi favoritnya bertemu dengan ayah tiri dan ibunya yang sedang berbincang di dalam sana. Dan kemudian, Exi pun mengajak sang ibu untuk tinggal bersamanya, dikarenakan dirinya sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar.
Namun, ayah tiri Exi kembali melarangnya dan memaksa Exi untuk menghajar mereka semua di sana. Dan film pun tamat.